Udah. Ya. Yang kedua adalah karena pulangnya Ja'far bin Abi Thalib. Makanya Nabi SAW mengatakan ma'adri bi ayyihima usarru bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Saya tidak mengetahui mana yang lebih membahagiakan saya. Saking bahagianya, yaitu apakah dengan pembebasan Khaybar ataukah dengan pulangnya Ja'far. Intinya dua-duanya adalah sesuatu yang menggembirakan. Nabi bertemu dengan saudara masih punya hubungan kerabat dengan Ja'far bin Abi Thalib, juga saudara seiman tentunya, termasuk orang-orang yang awal mula berjuang masuk Islam di awal mula Nabi SAW masuk Islam mendapatkan wahyu, kemudian mereka rela untuk hijrah ke Ethiopia atau ke Habasyah. Nah, itu di bait ke-77 ya. Kemudian di bait 77 juga menceritakan Nabi SAW menikah dengan Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah radhiyallahu anha, dan ini adalah pernikahan Nabi SAW yang terakhir, yang mana setelahnya Nabi SAW tidak menikah dengan perempuan yang lain. Masih punya pasangan lagi nanti, tapi bukan istri, tapi budak hamba sahaya yang diberikan oleh Raja Muqawqis, yaitu Maria Qibtiyah, tapi dia tidak termasuk dari istri Nabi SAW. Dan Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah ini, kalau hitungan istri, maka menurut pendapat yang kuat adalah beliau istri yang 11 ya. Istri yang ke-11 dinikahi Nabi SAW yang terakhir. Dan dia termasuk, ada yang menafsirkan dia adalah perempuan yang Allah maksudkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 50, yaitu perempuan yang memberikan dirinya untuk Nabi SAW ya. Al-mar'ah al-wahibah nafsaha, di mana Allah menyebutkan di surat Al-Ahzab ayat 50, wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan seorang perempuan mukminah yang memberikan dirinya kepada Nabi SAW ya, ini perempuan yang memberikan dirinya. Kemudian dibahas oleh para ulama ya, sebagaimana sebelumnya kita bahas bahwa Nabi punya kekhususan ketika ada perempuan datang kepada Nabi memberikan dirinya, ketika Nabi mengatakan qabiltu, maka itu menjadi istrinya. Pengecualian dari hukum umum yang berlaku bagi kaum muslimin, yang mana menikah harus ada wali dan harus ada saksi. Untuk Nabi SAW punya pengecualian. Nah, itu di bait 77. Kemudian di bait ke-78 juga mengisahkan tentang masuk Islamnya Abu Hurairah ya, Abdurrahman bin Sakhrin nama aslinya ya, kunyahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang punya prestasi dengan taufik dari Allah atas doanya Nabi SAW. Beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW yang valid ya, yang valid, hadis yang valid, yang sahih, yang kemudian menjadi landasan dan pijakan, entah itu berkaitan dengan halal dan haram atau berkaitan akhlak dan yang lainnya, paling banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan beliau masuk Islam disebutkan di sini qablu Islamu Abi Hurairah wa ba'du umratul qada'i syahirah. Dalam buku ini dikatakan bahwa Abu Hurairah masuk Islamnya sebelum perang Khaybar ya, kisaran tahun ke-7. Berarti beliau bersama Nabi SAW sejatinya tidak lama, hanya sekitar 4 tahun. Tapi tentunya atas taufik dari Allah dan juga doa dari Nabi SAW, walaupun beliau masuk Islam belakangan ya, dibandingkan dengan, kalau kita komparasikan dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Ali, tapi ternyata beliau yang paling banyak menghafal hadis. Ya, para ulama menjelaskan kenapa kok Abu Bakar, Umar, Utsman kalah dalam menghafal hadis daripada Abu Hurairah. Karena sahabat-sahabat senior itu ya, mereka punya kesibukan banyak. Jadi setelah kemudian Islam mulai mulai tertata, kemudian mulai memiliki pemerintahan yang terstruktur, maka sahabat-sahabat yang senior tadi, Umar, Abu Bakar, Utsman, juga berkecimpung di masalah politik dan juga masalah kekuasaan. Maksudnya adalah mengatur negeri Islam pada saat itu. Sehingga di beberapa kesempatan beliau, para sahabat senior ini mungkin ya jauh dari Nabi, karena mungkin diutus untuk tugas ini, ngatur pasukan atau ngatur macam-macam, sehingga interaksi dengan Nabi menjadi berkurang. Sehingga yang paling banyak duduk langsung bersama Nabi ya Abu Hurairah. Jadi kemana-mana dia ikut ya. Apalagi beliau adalah ahlus suffah ya, Abu Hurairah ini ahlus suffah, itu termasuk orang-orang yang bahasa kita marbot gitu, tinggalnya di masjid ya. Jadi Nabi aktivitas banyak di masjid, maka Abu Hurairah sering di situ mendengarkan hadis-hadis Nabi. Jadi beliau banyak menghafal dan juga mengetahui tentang pesan-pesan dan juga pernyataan-pernyataan dari Nabi SAW, sehingga
mengalahkan sahabat-sahabat yang lebih senior. Karena apa? Mereka tadi lebih sibuk dengan aktivitas yang lainnya. Kemudian di bait ke-79 kemarin, warusulu fi muharramil muharrami fil muharramil muharrami arsalahum ilal muluki fa'alami. Itu bait 79 menceritakan bahwa Nabi SAW mulai mengutus ya para rasul-rasulnya, itu maksudnya para utusannya untuk menyebarkan agama Islam, itu mengajak para pembesar dan raja-raja di sekitaran Madinah, terutama dinasti-dinasti besar ya, Romawi, Persia, kemudian para kepala-kepala suku di sekitaran Madinah yang masih belum Islam, mereka dikirimi para rasul, itu para utusan oleh Nabi SAW. Di antaranya Nabi mengutus Amr bin Umayyah ad-Damri kepada Raja Najasyi, ya, Raja Najasyi di Ethiopia. Kemudian juga Dihyah bin Khalifah al-Kalbi diutus kepada Heraklius di Romawi. Kemudian Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi diutus kepada Kisra, Raja Persia. Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah kepada Muqawqis, ya, Raja di Iskandariyah di Mesir. Dan tentunya tanggapannya beragam. Ada yang kemudian menerima ajakan Nabi SAW untuk masuk Islam. Di antaranya adalah siapa? Raja Ethiopia atau Raja Habasyah, yaitu Najasyi. Walaupun kemudian masuk Islam secara diam-diam, ya, tidak mengabarkan terang-terangan kepada rakyatnya, bahkan sampai meninggal pun dalam kondisi diam-diam, ya. Makanya kemudian dikabarkan nanti ketika meninggal bahwa saudara wahai Muhammad, yaitu maksudnya Najasyi, meninggal. Kemudian terjadi praktek sholat ghaib, ya, sholat ghaib. Nabi menyolatkan di Madinah, sedangkan jenazahnya di Habasyah. Kemudian ada yang menerima kebenaran itu, tapi tidak mau untuk menerima, yaitu mengakui bahwa yang dibawa orang ini benar, tapi tidak mau menerima. Yaitu ada di antaranya adalah Heraklius atau Raja Romawi pada saat itu. Dan juga yang menentang terang-terangan adalah Kisra, yang menyobek-nyobek surat dari Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pun mendoakan dia. Nabi mengatakan mazzakallahu mulka, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Dan benar, Allah mengabulkan, ya, kerajaan Kisra habis, tidak tersisa ketika di zaman Nabi mulai ada pembebasan di zaman Abu Bakar, kemudian tuntas di zaman Umar bin Khattab, yang itu kemudian menjadi menjadi alasan dan yang menjadi sebab kenapa kok orang-orang keturunan Majusi benci dengan Abu Bakar dan Umar, yang kemudian mereka bertransformasi menjadi orang Syiah itu, ya, menjadi orang-orang Syiah, karena mereka sejatinya sebelumnya adalah penyembah api, kemudian keturunan terakhirnya mereka binasa. Kemudian ada anak perempuan dari keturunan terakhir Raja Persia itu yang kemudian nanti menikah dengan Husain, ya, menikah dengan Husain radhiyallahu taala anhu, yang kemudian dari keturunan itulah mereka membuat kedok alasannya untuk memuliakan Husain, memuliakan Ali, padahal sejatinya yang dimuliakan adalah, ya, anak perempuan dari keturunan raja terakhir orang Persia itu yang kemudian menikah dengan Husain. Ya, sejatinya karena basicnya dia adalah dulunya adalah orang Majusi, keturunan mereka, sehingga dimuliakan, ya, sejatinya itu adalah bentuk transformasi dari agama sebelumnya, yang sekarang kemudian jadi orang-orang Syiah. Ini di sini disebutkan ada kisah panjang perbincangan antara Abu Sufyan dengan Heraklius. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika Abu Sufyan diinterogasi tentang orang ini, yaitu maksudnya Muhammad SAW ini orangnya kayak apa sih, kok berani-berani ngirim surat, akan dia lihat ciri-cirinya, benar Nabi bukan, gitu, benar Nabi atau bukan. Disebutkan dalam hadis yang panjang, kita akan baca sebagian. Hasanatil kisah asy-syahira ma'a Abi Sufyan, terjadi kisah yang terkenal dengan Abu Sufyan, anna Hiraqal arsala ilaihi Firaq bin min Quraisy, bahwa Heraklius mengutus pasukannya untuk membawa ke istana, ya, Raqab, yaitu beberapa orang-orang yang kafilah dagang, orang-orang Quraisy, karena terbiasa memang mereka ke Romawi atau ke Syam pada saat itu, dan Syam dulu kan dikuasai Romawi. Jadi ketika mereka punya kebiasaan, dan kita tahu, ya, orang-orang Quraisy punya kebiasaan untuk berdagang. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ketika musim panas mereka berdagang ke arah utara, yaitu ke Syam. Ketika musim dingin atau musim syita mereka ke Yaman. Nah, suatu kondisi ketika
Muhammad SAW mengutus pasukannya dari si siapa namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi membawa surat untuk mengajak berislam. Kemudian Heraklius ingin menggali lebih dalam tentang Muhammad itu sebenarnya siapa. Pas pada saat itu Abu Sufyan dan beberapa kafilah Quraisy sedang ke Syam, maka kemudian diundang untuk ke istana dan kemudian untuk ditanya-tanya, diinterogasi. Fa'atauhu wa hum bi'ilya fada'ahum fi majlisihi wa haulahu uzama'ur Rum. Suatu ketika si Abu Sufyan datang sampai di tempat namanya Ilya, di satu daerah di Syam pada saat itu. Fada'ahum fi majlisih, kemudian mereka diundang untuk di majelisnya Heraklius, dan di sekitar mereka ada para pembesar Romawi. Tsumma da'ahum wa da'a biturjumanihi, kemudian mereka Abu Sufyan dan teman-temannya kafilah Quraisy diundang. Kemudian Heraklius memanggil mutarjim, yaitu penerjemah, translatornya siapa. Faqala ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi. Kemudian Heraklius mulai bertanya, siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat? Ya, siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan orang ini yang mengaku dirinya sebagai nabi, yaitu Muhammad SAW. Abu Sufyan kemudian menjawab, faqultu ana aqrabuhum nasaban. Saya yang nasabnya paling dekat ya dengan Muhammad. Ya, dalam satu penjelasan di buku sejarah yang lain, Abu Sufyan itu dikatakan dia adalah anak pamannya Nabi SAW, dan bahkan sempat menyusu di perempuan yang sama. Abu Sufyan ternyata dalam sumber yang lain dikatakan dia juga pernah menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah, kepada Halimah Sa'diyah yang dulu pernah menyusui Nabi SAW. Jadi memang punya kekerabatan, dia sepupunya Nabi ya, plus juga saudara sepersusuan. Jadi memang punya kedekatan. Makanya Abu Sufyan mengatakan ana aqrabuhum nasaban. Secara nasab saya lebih dekat dengan dia, orang ini. Faqala adnuhu minni. Kalau gitu orang itu suruh maju di sini. Kata Heraklius, suruh maju di sini, saya akan tanya. Wa qarrabu ya, ashabuhu faj'aluhum 'inda dhahrihi. Tsumma qala li turjumanihi qul lahum inni sa'ilun hadha an hadzal rajul. Beliau si Heraklius ngomong kepada penerjemahnya, saya akan bertanya kepada orang ini ya, teman-temannya yang lain suruh di belakang, saya akan tanya tentang orang ini, tentang orang yang mengaku nabi tadi. Fa in kadzdzabani fakadzibuh. Kalau dia ya punya mungkin tanda-tanda indikator ini orang berdusta, maka dustakan dia. Itu dia Heraklius ngomong kepada si penerjemahnya. Kalau orang ini saya tanya ada mimik dusta atau tanda-tanda dia dusta, maka dustakan dia. Kemudian dikatakan di sini, fa wallahi laulal haya min an ya'saru alayya kadziban la kadzabtu anhu. Kalau tidak karena malu atau takut dia akan berbuat buruk kepadaku, maka saya akan berdusta kepada si dia, kata Abu Sufyan. Summa kana awwalu ma sa'adani anhu an qala kaifa nasabuhu fikum. Pertanyaan yang pertama yang ditanyakan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan itu terkait nasabnya. Gimana sih nasabnya orang ini, yaitu Muhammad SAW, nasabnya di tengah-tengah kalian itu seperti apa? Qultu, Abu Sufyan mengatakan, huwa fina dzu nasab. Muhammad SAW itu di tengah-tengah kami, orang-orang Quraisy punya nasab, alias dia bukan orang sembarangan ya. Bukan orang sembarangan, dia punya nasab yang jelas, punya garis keturunan yang jelas, dan kita tahu memang Muhammad SAW adalah salah satu keturunan di antara pembesar Quraisy, jadi bukan orang sembarangan. Qala fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qattun qablahu? Qultu la. Abu Sufyan ditanya lagi, apakah orang ini yaitu Muhammad SAW ya, sebelumnya ada orang yang mengajak atau menyampaikan hal yang seperti ini, yaitu yang diajak oleh Muhammad SAW sebelum dia? Jadi maksudnya, apakah sebelum Muhammad SAW ada orang yang mengatakan pembicaraan atau mengajak sesuatu sebagaimana Muhammad mengajaknya, yaitu ngajak kepada tauhid, ngajak kepada pemurnian kesyirikan? Abu Sufyan mengatakan lah, belum ada yang seperti itu, dia aja yang baru pertama kali. Qala fahal kana min abaihi min mulkin? Kemudian ditanya lagi, apakah Muhammad ini ya di antara kakek moyangnya atau bapak-bapaknya dulu ada yang punya kekuasaan, yaitu mulk, kekuasaan atau kerajaan? Dijawab oleh Abu Sufyan, lah, dia tidak punya, ya bapaknya bukan raja. Fa asyrafun nas yatba'unahu am du'afa'uhum? Kemudian ditanya lagi, apakah orang-orang yang mulia yang mengikuti dia jadi followersnya Muhammad ini, ataukah justru orang-orang yang lemah,
orang-orang marginal, orang-orang pinggiran, yang ngikutin orang-orang yang kecil-kecil, pinggiran, atau justru orang-orang yang punya kedudukan? Dijawab lagi oleh Abu Sufyan, fakultu bal du'afa'uhum, justru yang ngikuti dia adalah orang-orang yang marginal, orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh bantuan. Qala ayaziduna aw am yanqusun, apakah pengikutnya senantiasa bertambah atau justru berkurang? Abu Sufyan menjawab, bal yazidun, justru semakin lama semakin tambah. Qala fa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi? Qultu la, apakah orang yang masuk Islam kemudian ada yang murtad setelahnya karena benci dengan agama yang dia pegang yang baru itu setelah dia masuk Islam, ataukah tidak ada yang murtad? Dijawab Abu Sufyan, enggak ada, ya, alias ketika sudah masuk Islam mereka mantap, ya, kekeh dengan apa yang dia pegang sekarang dan tidak ada yang murtad lagi. Kemudian fahal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula ma qala? Kemudian ditanya lagi, apakah orang ini, ya, pernah kalian tuduh mengatakan statement yang dusta, yang bohong, ya, yang dusta, yang bohong, jadi sebelum sebelum sekarang ini, ya, fahal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula ma qala, yaitu sebelum dia menyampaikan ajaran Islam ini, apakah sebelum dia jadi nabi pernah kalian tuduh dia sebagai orang yang melakukan dusta, pembohongan? Jawabannya lah. Alias maksudnya apa? Memang basicnya orang jujur, bukan orang yang suka berdusta. Kemudian qala fahal yaghdur, ya, apakah dia orang yang menyelisih janji atau mengingkari perjanjian? Qultu la, bukan, dia bukan orang yang demikian. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Qala walam tumkinni kalimah adkhulu fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Jadi Abu Sufyan mengatakan, saya tidak bisa menyampaikan suatu statement, kalimat yang saya masukkan dalam percakapan saya kecuali cuman jawaban ini aja. Ya cuman jawaban-jawaban pendek saja. Qala fahal qataltumuhu, kemudian ditanya lagi oleh Heraklius, apakah kalian memerangi dia, yaitu Muhammad SAW? Kemudian Abu Sufyan menjawab, iya, kami memerangi dia. Qala fa kaifa kana qitalukum iyyahu, bagaimana peperangan kalian dengan dia, yaitu Muhammad SAW? Qultu al-harbu bainana wa bainahu sijalun yanalu minna wa nanalu minhu. Peperangan yang terjadi antara kami, yaitu orang-orang Quraisy dengan dia, yaitu Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya, yaitu 50-50, atau terkadang kami menang, terkadang dia yang menang. Nah, sebagaimana kita tahu, ya, ketika di perang Badar, ya, kaum muslimin menang, tapi di perang Uhud kaum muslimin kalah. Di perang Ahzab kaum muslimin yang menang lagi. Jadi tidak kemudian Nabi menang terus 100%, pernah juga kalah. Jadi kadang kami yang menang, kadang dia yang menang. Qala madza ya'murukum, apa sih yang dia ajak, ya, yang dia ajak untuk kalian itu diajak untuk ngapain? Ya, kata Heraklius, kalian yaitu Abu Sufyan dan kaum kalian, ya kaum kamu itu sama Muhammad diajak apa? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, u'budullah wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata, jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang disampaikan oleh nenek moyang atau kakek moyang kalian. Wa ya'muruna bis-shalah waz-zakah was-sidqi wal-'afaf was-silah, dan Muhammad mengajak kami untuk salat, yaitu untuk berdoa, atau salat dalam artian salat, ya, secara terminologi, yaitu salat bisa diartikan secara bahasa yaitu doa, atau salat bisa diartikan secara terminologi yaitu salat sebagaimana kita tahu. Jadi dia mengajak salat, mengajak zakat, mengajak untuk jujur, mengajak untuk afaf, yaitu menjaga kehormatan, ya, tidak berzina dan semisalnya, wasilah, dan juga mengajak untuk menyambung silaturahim. Faqala liturjuman, kemudian Heraklius mengatakan kepada penerjemahnya, qullahu sa'altuka an nasabihi fadzakarta annahu fikum dunasab. Wahai si tukang penerjemah, sampaikan kepada orang itu, Abu Sufyan, bahwa saya bertanya kepadamu tentang nasabnya orang ini, yaitu Muhammad, dan kamu menjawab bahwa Muhammad adalah orang yang punya nasab. Fakadzalika rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha. Nah, dia ngasih jawaban sendiri. Rasul-rasul yang dulu juga sama, mereka diutus nasabnya sama dengan kaumnya. Wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul, dan saya juga sampaikan kepada dia, wahai penerjemah, saya bertanya padamu wahai Abu Sufyan, apakah ada seorang sebelum kalian yang menyampaikan dakwah sebagaimana orang ini menyampaikan, yaitu Muhammad SAW? Fadzakarta an la, dan kamu menjawab katanya enggak ada sebelumnya. Fakultu, kemudian Heraklius mengatakan, lau kana ahadun qala hadzal qaul qablahu la qultu rajulun yata'assa biqaulin qila qablahu.
kalau misalnya kamu menjawab bahwa ada orang yang sebelumnya mengajak sebagaimana apa yang dia ajak, kalau ada orang sebelumnya yang mengajak sebagaimana Muhammad mengajak, maka saya bisa katakan bahwa orang ini cuman melu-melu, cuman tiru-tiru. Tapi nyatanya nggak ada. Alias sebelum Muhammad belum ada orang yang mengajak, maksudnya dalam waktu yang yang dekat gitu. Adapun jauh di zaman Nabi Isa kan jaraknya 600 tahun. Ya. Intinya sebelumnya belum ada yang membuat reformasi atau membuat islah, yaitu pembenaran dari kesyirikan yang ada sebagaimana Muhammad lakukan, belum ada. Andai saja sudah ada, maka saya katakan Muhammad cuma melu-melu aja, cuma ikut-ikutan dengan orang sebelumnya, tapi ternyata nggak ada. Jadi dia adalah orang yang membawa pembaruan. Kemudian sa'altuka hal kana min abaihi min mulkin, kemudian saya juga tanya kepadamu wahai Abu Sufyan, apakah dari bapak moyang yang dulu ada yang punya kerajaan alias dia punya kekuasaan? Jawabannya adalah kamu mengatakan dia nggak punya. Qultu falau kana min abaihi min mulkin qultu rajulun yatlubu mulka abih. Kalau memang jadi kamu menjawab bahwa dia bapaknya nggak ada yang jadi raja, andai saja kamu jawab bahwa dia bapaknya ada yang raja, maka saya bisa katakan bahwa Muhammad ini adalah orang yang berupaya untuk merebut lagi kekuasaan dari bapaknya. Berarti kan tuduhan itu nggak ada. Motivasinya dia apa? Ngajak kepada kebaikan dan seterusnya. Bapaknya sebenarnya nggak ada yang raja, berarti memang ada tujuan yang lain, bukan sekedar mencari kekuasaan. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula maqala. Kemudian saya juga tanya kepadamu wahai Abu Sufyan, apakah kalian pernah menuduh dia Muhammad tukang dusta atau pernah berdusta sebelum dia menyampaikan perkataan ini, yaitu ngajak kepada tauhid? Dan kamu jawab, lah, tidak pernah. Sebelumnya juga dia memang bukan pendusta. Kemudian Heraklius mengatakan, faqad a'rifu annahu lam yakun liyazar al-kadhib 'ala an-nas wa yakdzib 'ala Allah. Dan saya mengetahui bahwasanya orang yang tidak pernah berdusta kepada manusia, ya pasti dia juga tidak akan pernah berdusta kepada Allah. Kepada makhluk aja dia nggak berani dusta, berarti kepada Allah dia tentu lebih tidak berani lagi untuk berdusta. Berarti memang orang ini jujur gitu. Wa sa'atuka asyrafun nasi ittaba'uhu aw du'afa'uhum. Dan saya juga tanya kepadamu wahai Abu Sufyan, apakah orang-orang yang mulia, orang yang punya kedudukan, orang yang punya pangkat yang mengikuti Muhammad, ataukah justru orang-orang marginal, orang-orang pinggiran? Dan kamu menjawab bahwa yang mengikuti Muhammad followersnya adalah orang-orang pinggiran. Wahum atba'ur rusul. Dan memang zaman dulu, sejak dulu para rasul itu biasanya pengikutnya memang orang-orang lemah, orang-orang yang pinggiran, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Wa sa'altuka ayaziduna am yanqusun. Dan saya juga tanya kepadamu wahai Abu Sufyan, apakah pengikutnya semakin bertambah terus ataukah semakin berkurang? Dan kamu menjawab bahwa justru pengikutnya semakin bertambah. Wa hakadha amrul iman hatta yatim. Dan memang begitulah keimanan, dia akan senantiasa bertambah terus sampai dia sempurna. Dan juga saya bertanya kepadamu, apakah salah seorang dari mereka ada yang murtad setelah masuk Islam karena murka dan benci dengan agama yang dia pegang yang baru, yaitu Islam? Dan kamu menjawab bahwa itu tidak terjadi. Fakadzalikal iman hinna tukhalitu bashashatuhu alqulub. Dan begitu juga iman, ketika dia sudah menyatu dengan hati, maka tidak akan keluar lagi dan tidak akan murtad. Wa sa'altuka hal yaghdur fadzakartu la wa fadzakarta anna an la. Dan saya juga tanya kepadamu, apakah orang ini suka menyelisihi janji, menyelisihi perjanjian? Dan kamu jawab bahwa Muhammad tidak demikian. Fakadzalika rusul la taghdur. Memang para rasul itu mereka tidak pernah menyelisihi perjanjian. Wa sa'altuka bima ya'murukum fadzakarta annahu ya'muru an ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Dan saya juga bertanya padamu wahai Abu Sufyan, apa yang diperintahkan si Muhammad ini kepada kalian? Ternyata dia menyeru untuk mengibadahi Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa yanhaakum an ibadatil awthan. Dan melarang kalian untuk menyembah berhala, dan memerintahkan kalian untuk salat, untuk jujur, untuk menjaga kehormatan. Fa in kana ma taqulu haqqan fa sayusallimuka mawdi'a qadami hatain wa qad kuntu a'lamu annahu kharij lam akun adhunnu annahu minkum falau anni a'lamu anni ukhlis ilaihi la tajashamtu liqa'ahu walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamih. Jadi dia menyampaikan bahwa saya sebenarnya tahu bahwa orang yang seperti ini nanti memang akan keluar, dan saya tidak mengira ternyata orang ini, yaitu orang yang diutus di akhir zaman, yaitu Nabi ini, ternyata diutus dari keturunan kalian. Diutus dari keturunan kalian. Andai saja saya bisa ketemu dengan dia, yaitu dengan Muhammad SAW, maka saya akan mencuci kakinya dan juga melakukan pelayanan kepada Nabi SAW.
thumma da'a bi kitabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atsa bihi Dihyah ila 'azimi Busra. Kemudian dia Heraklius memanggil memanggil bawahannya untuk membawa surat yang diutus oleh sahabat Dihyah Al-Kalbi tadi, surat ajakan untuk masuk Islam. Kemudian dibacakan suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Heraklius Azimir Rum, pembesarnya Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang senantiasa mengikuti petunjuk. Amma ba'du, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam aslim taslam. Muhammad SAW menuliskan dalam surat itu, saya menyerukan dirimu kepada Islam, masuk Islamnya engkau akan selamat. Wa aslim yu'tikallahu ajrat marratain. Masuk Islamlah Allah akan berikan dirimu ganjaran 2 kali lipat. Wa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Jika kamu berpaling, maka bagimu dosa arisiyin. Arisi ini maknanya ada makna sendiri, saya lupa Sebelumnya saya pernah baca, cuman agak lama saya belum baca Ada penjelasannya, arisiyin ini ada syarahnya, tapi saya lupa, mohon maaf. Jadi intinya kalau dia berpaling dari seruan ini, maka engkau menanggung dosanya arisiyin. Kemudian dibacakan di situ ayat dalam Al-Qur'an, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wa ahlul kitab, karena Heraklius dia beragama Nasrani dan dia bagian dari ahli kitab, diajak oleh Allah SWT dalam ayatnya, ya ahlul kitab ta'alu, kemarilah kepada suatu kalimat yang sama antara kita dan juga antara kalian, an la na'budu illallah, agar supaya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata, wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan adanya sebagian dari kita tidak menjadikan arbab, itu tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Jika kemudian mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berislam atau berserah diri. Dari sini masih banyak ini kalau saya baca jadi panjang sekali. Poinnya adalah Heraklius sebenarnya mengakui, mengimani bahwa Muhammad SAW ini nabi, karena di dalam Alkitab itu ada, dalam Alkitab itu ada tertulis di situ bahwa Muhammad SAW, bahkan disebutkan Muhammad. Saya pernah melihat kutipannya Zakir Naik, Dr. Zakir Naik pernah mengutipkan kutipan di Injil, itu di situ ada bahwa nama Muhammad itu disebutkan gitu. Hanya saja di beberapa versi nama Muhammad itu dihapuskan. Nama Muhammad itu dihapuskan. Dan si Heraklius tahu bahwa akan ada orang di akhir zaman yang diutus. Hanya saja ekspektasi mereka yang diutus itu adalah dari kalangan Bani Israel juga, tapi ternyata bukan dari kalangan Bani Israel. Justru dari Quraisy yang mana nanti nasabnya ke atas, sambungnya ke Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Itu yang kemudian, dan ada faktor-faktor yang lain, karena dia adalah raja, dia nggak enakan dengan rakyatnya, akhirnya kemudian tidak menerima ajakan Nabi SAW untuk masuk Islam. Tapi dia tidak mendustakan, dia mengimani itu. Hanya saja dia enggan, akhirnya tetap kekeh dengan agama Nasraninya. Itu di kutipan sedikit kisah percakapan Abu Sufyan dengan pembesar Romawi, yaitu Heraklius, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sedikit kita baca lagi di bait ke 80 dan ke 81. Di bait ke-80, wa uhdiyat Mariyatul Qibtiyah fihi wa fi tsaminatis sariyah. Kemudian Nabi SAW diberikan hadiah. Ini hadiahnya adalah Maria Qibtiyah, yaitu budak hamba saya bernama Maria Qibtiyah. Qibtiyah adalah suku dari Mesir, suku Qibti, suku Qibti yang asalnya dari Mesir. Dihadiahkan kepada Nabi SAW. Fihi wa fi tsaminatis sariyah, dan juga di tahun ke-8 As-Sariyah, nanti ada penjelasannya. Limu'tatin sarat wa fi siyam qad kana fathul baladil haram. Dan kemudian nanti di Siyam, yaitu di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Fi siyam di sini maksudnya adalah di bulan Ramadan, yaitu di
10 bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah nanti pembebasan Makkah. Kita baca, wa uhdiyat Mariyatul Qibtiyah wa kanat jariyatan lil Muqawqis. Jadi diberikan hadiah untuk Maria Qibtiyah, diberikan hadiah untuk kepada Nabi SAW, dan dahulu dia adalah budak hamba sahaya dari Muqawqis, yaitu Raja Qibt. Raja Qibt yaitu raja yang ada di Mesir, di Iskandaria. Wa kanat min ajbalin nisa, dan disebutkan di sini bahwa Maria ini dikatakan parasnya sangat jelita. Masuk di antara budak hamba saya yang parasnya sangat jelita. Fa ahdaha hiya wa ukhtaha. Ya. Dihadiahkan dia, si Maria, dan juga saudarinya kepada Nabi SAW lamma quri'a al-kitab, ketika tadi ada pengutusan sahabat untuk ngajak masuk Islam. Wa ba'asa baghlah bayda yuqalu laha daldal. Kemudian juga dikirimkan baghlah. Baghlah itu ini blasteran antara kuda dengan keledai, ya. Bighal, baghlah yang warnanya putih, dinamakan daldal. Kanan Nabi yarkabuha, dan hadiah dari Muqawqis ini kemudian nanti dikendarai oleh Nabi SAW. Wa ba'atha dan hasanan ala kitabin Nabi SAW. Jadi Muqawqis ini membalas ajakan Nabi SAW dengan sesuatu kebaikan. Jadi dihadiahkan budak hamba saya, diantaranya Maria Qibtiyah. Kemudian juga diberikan tunggangan baghlah, yaitu blasteran keledai dengan dengan kuda, dan istimewa ini warnanya putih, dan nanti dikendarai oleh Nabi SAW. Fastafa Nabi SAW Maria li nafsihi wa ahda Sirin li Hasan bin Thabit. Jadi dua kan yang diberikan, Maria Qibtiyah dengan saudarinya, yaitu Sirin namanya. Bacanya gimana? Sirin, kalau nggak salah jadi Sirin bacanya. Jadi dua. Siren. Ya, Siren. Tapi jangan tambahi sungkar. Siren. Mungkin bacanya kita Siren. Jadi Siren dan Maria. Ya. Maria ini kemudian setelah diberikan, kemudian Nabi pilih untuk beliau sendiri. Kemudian Siren ini kemudian diberikan oleh Nabi, dihadiahkan kepada Hasan bin Thabit. Ya, sahabat Hasan bin Thabit dikasih Siren, dan Maria dipilih untuk Nabi SAW sendiri. Dan secara hukum syar'i ini dibolehkan, ya, karena dia budak hamba sahaya. Jadi seorang menurut tinjauan Islam boleh untuk boleh untuk bersenggama secara syar'i, tidak berdosa, dengan dua cara. Itu pertama dengan pernikahan, kedua dengan perbudakan. Walaupun sekarang yang masih berjalan hanya dengan pernikahan saja, karena perbudakan sudah tidak ada, ya, walaupun tidak menutup kemungkinan nanti di akhir zaman akan ada lagi, ya, ketika ada huru-hara atau peperangan nanti di yaumul qiyamah, mendekati hari kiamat, bisa jadi ada lagi, ya. Tapi untuk sekarang hanya dari satu jalur saja. Dan sekali lagi, dulu pernah kita jelaskan, perbudakan itu bukan Islam, maksudnya bukan budaya Islam, bukan Islam yang pertama kali mencetuskan. Tapi memang itu adalah sesuatu yang sudah terjadi sejak zaman yang lampau. Sebagaimana kita tahu bahwa dulu Nabi Yusuf alaihissalam dibuang oleh saudaranya di sumur, ya kan? Kemudian diambil oleh sekelompok kafilah dagang, kemudian dijual jadikan budak, ya, kemudian jadi budaknya Al-Aziz. Jadi budaknya Al-Aziz, gubernur Mesir pada saat itu. Dan Nabi Yusuf tuh jauh, ya, jaraknya jauh sekali. Nabi Yusuf itu anaknya Nabi siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Itu jauh sekali. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu memang sudah kebiasaan di sana, ya, itu memang ada perbudakan. Hanya saja kemudian ketika Islam datang, Islam masih membenarkan praktek itu, namun Islam sangat memberikan banyak solusi untuk membebaskan budak, bahkan sangat menganjurkan untuk membebaskan budak. Sebagaimana dalam banyak kasus, misalnya ada seorang yang berpuasa Ramadan siang hari sengaja berhubungan badan dengan istrinya, itu kan salah satu kafarahnya adalah membebaskan budak. Seorang ketika bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, atau bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian akhirnya menyelisih sumpahnya, melakukan sebaliknya, di antara kafarahnya adalah membebaskan budak. Jadi Islam membenarkan aturan itu karena itu memang sudah ada sejak lampau, tapi justru Islam adalah agama yang sangat memotivasi untuk membebaskan budak, bahkan berpahala gitu. Jadi kalau ada orang menuduh, oh Islam mengajar perbudakan, maka kita katakan itu secara sejarah memang sudah ada sejak zaman yang lampau.
Wa aslamat radhiyallahu anha wa ardhaha, tapi kemudian Maria ini ya kemudian dia masuk Islam ya, namanya Maria ya, kemungkinan dia agamanya Nasara ya, agamanya Nasara, tapi kemudian akhirnya masuk Islam. Walakinnaha kanat tahta Nabi sallallahu alaihi wasallam bimilkil yamin, tapi sampai masuk Islam tetap dia bersama Nabi SAW statusnya sebagai budak hamba sahaya, tidak sebagai orang yang merdeka. Lam yatazawwajha, Nabi SAW tidak menikahinya. Wahyallati waladat lahu ibnahu Ibrahim, wahyallati waladat lahu ibnahu Ibrahim. Jadi dari Maria ini kemudian nanti dapat rizki momongan anak namanya Ibrahim, walaupun nanti kemudian meninggal dalam kondisi masih belia, masih sangat kecil, ini umur beberapa tahun, kemudian meninggal. Ketika meninggal terjadi gerhana matahari. Walihada Nabi SAW qala istausu bi ahli Misra khaira fa inna lakum fihi dhimmah wa rahima ya. Oleh karenanya, karena Nabi SAW diperlakukan baik, diberi respon baik oleh Muqawqis, maka kemudian Nabi memberikan wasiat kepada kepada para sahabatnya, istausu bi ahli Misra khaira ya, berwasiatlah kepada ahli Misr dengan kebaikan, fa inalakum fihim dhimmah wa rahimah, karena kalian ya, dari sisi mereka ada sisi rahim ya. Nah, ini mungkin terjemahnya bagaimana, perlu kita lihat hadisnya. Intinya ada sisi baik yang dilakukan oleh penduduk Mesir kepada Nabi SAW, sehingga beliau mewasiatkan kepada sahabatnya untuk juga berbuat baik dengan mereka. Tapi di sini tidak disebutkan ya, apakah saya juga belum membaca sumber yang lain, apakah Muqawqis akhirnya masuk Islam juga atau tidak ya, ataukah tetap dengan agamanya Nasrani tapi membayar jizyah ya, Nah, ini saya belum pastikan karena tadi belum sempat untuk membuka sumber yang lain. Ya mungkin di kesempatan yang lain. Kapan kesempatan yang lain? Nanti. Warahiman. Di sini kan dhimmah ai hiya Maria. Warahima hiya Hajar. Oh, maksudnya ini ya. Maksudnya ini. Istausu bi ahli Misra khaira. Berwasiatlah kepada ahli Misr dengan kebaikan. Kenapa? Fa inna lakum fihim dhimmah. Karena bagi kalian kaum muslimin ya, di mereka itu, di ahli Misr ada dhimmah. Dhimmah yang dimaksud di sini adalah Maria maksudnya. Karena maksudnya dari ahli Misr, ahli Mesir ini, penduduk Mesir, ada yang kemudian masuk Islam menjadi selirnya Nabi SAW, yaitu Maria. Warahima, dan juga rahim. Rahim maksudnya apa? Ya, memang ada Nabi SAW punya garis ini kekerabatan. Kenapa? Karena Ismail alaihissalam lahir dari Hajar, lahir dari Siti Hajar. Yang mana Siti Hajar ini adalah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana Hajar ini dulu adalah hadiah juga, pemberian dari Raja Mesir dulu. Jadi kan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Sarah suatu ketika melakukan perjalanan ke Mesir, ya kan? Tapi kemudian di Mesir ada raja yang suka merebut istri orang, orang. Makanya ketika Ibrahim datang ke Mesir, ketika ditanya perempuan ini siapa, Ibrahim mengatakan hadi ukhti, ini adalah saudariku, bukan mengatakan ini istriku. Karena kalau tahu dia istrinya akan direbut sama si raja itu. Tapi raja itu sebenarnya ingin berbuat mesum dengan Sarah alaihissalam. Ketika mau megang, kemudian tangannya tiba-tiba jadi tidak bisa gerak. Ya. Kemudian jadi kaku. Kemudian didoakan kemudian minta didoakan agar kembali seperti semula. Akhirnya didoakan oleh Ibrahim, kemudian kembali seperti semula. Akhirnya kemudian setelah dari Mesir, akhirnya kemudian beliau alaihissalam pindah ke Palestina. Nah, pas dia keluar dari Mesir, dihadiahkan oleh raja itu budak perempuan hamba sahaya masih kecil, namanya Hajar. Dan dia orang Mesir. Ya, Hajar, orang Mesir. Kemudian setelah pindah ke Palestina, tinggal sampai lama, sampai Ibrahim sudah sepuh, tidak diberi momongan, tidak mendapatkan momongan, sampai Hajar tumbuh dewasa dari kecil ya, jadi dewasa. Hanya kemudian karena melihat Ibrahim alaihissalam sangat mendambakan adanya keturunan, akhirnya Sarah alaihissalam mengizinkan untuk menikahi Hajar. Akhirnya ketika menikah dengan Hajar, dengan izin Allah dikarunia anak Ismail. Ketika dikarunia anak Ismail, kehidupan begitu bahagia.
Akhirnya kemudian ya taulah ada kecemburuan. Hanya kemudian Allah memerintahkan untuk mengarahkan Hajar dengan Ismail ke suatu negeri yang tidak ada penduduknya atau tidak ada tanamannya, itu maksudnya di Mekah. Nah, singkat cerita begitu. Makanya Nabi mengatakan di Mesir ada zimmah dan ada rahim, yaitu ada garis silaturahim, ada garis kerabatan. Kenapa? Karena Nabi SAW nasabnya memang sampai Ismail, dan Ismail adalah anaknya Hajar. Ismail adalah anaknya Hajar. Wa tuwfiyat Maria fil 'ami tsani asyar, dan Maria Qibtiyah artinya nanti meninggal di tahun ke-12 Hijriah, yaitu ada yang mengatakan tahun ke-12 Hijriah, wakila fis sadis asyar, ada yang mengatakan di tahun 16 Hijriah. Jadi setelah Nabi SAW wafat, Nabi SAW wafat di tahun 11 Hijriah ya. Berarti setahun setelahnya tahun 12 Maria Qibtiyah meninggal. Dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain dikatakan tahun 16. Ya, sepertinya udah jam 9 kurang 15. Ya, kita cukupkan dulu sampai sampai poin ini. Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada teman-teman sekalian. Kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Al-Futuhat Ar-Rahmaniyah Syarah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Dan mungkin tadi Mas Eko juga sudah ngomong banyak, dan teman-teman juga sudah tahu ya infonya. Sekalian ini saya juga pamit dan mohon doanya ya, semoga diberikan kelancaran. Pekan depan insyaallah di hari Kamis sore jam 16.55 berarti kan 1 jam sebelumnya harus sudah di bandara ya, insyaallah kita akan berangkat ke Jakarta dulu, kemudian hari Jumatnya tanggal 23 baru siang jam 12.10 berangkat ke Jeddah insyaallah ya. Tentunya ini atas dukungan teman-teman sekalian, motivasi teman-teman sekalian, juga mungkin tentunya doa-doa dari teman-teman sekalian sehingga mempermudah. Ya, saya dari dulu memang punya niat dan cita-cita bagaimana caranya bisa belajar di Saudi ya. Daftar ini itu sekian kali. Alhamdulillah sampai ini yang ke-8 kali. Sampai yang ke-8 kali nyantol. Ya. Jadi daftar di King Saud University di Riyadh, kampusnya Ustadz Abduh itu 4 kali. Dan bertepuk sebelah tangan terus ya. Bagaimana antum kalau melamar akhwat kemudian ditolak, itu kan rasanya seperti apa? 4 kali ya ditolak. Tapi coba yang lain. Barangkali akhwat ini tidak mau, pindah yang lain. Pindah ke Qasim ya, Jamiatul Qasim di kampus tempatnya ngajarnya dulu Syekh Utsaimin rahimahullah. Nyoba sekali enggak keterima. Nyoba di Najran ya, Jamiatul Najran di provinsi Saudi bagian selatan perbatasan Yaman juga tidak diterima. Hanya di King Abdul Aziz ya, di King Abdul Aziz University di Jeddah daftar 2 kali. Daftar yang pertama di S2 di 2019, alhamdulillah tidak diterima. Kemudian coba apply daftar di 2001 ya, 2001 Januari daftar, ternyata nyantol ya. Nunggunya berapa? 1,5 tahun lebih. Alhamdulillah. Jadi mohon doanya. Dan Mas Eko tadi nyampaikan ya, saya di sini udah berapa lama? Bukan 5 tahun ya, 4 tahun Mas. Iya, saya pindah ke ini itu 2018, saya ingat saya. 2018 bulan apa ya? Pertengahan tahun kayaknya. Mendekati Ramadan kayaknya waktu itu. Ya, kan waktu itu kan saya dari Subang ya, waktu itu kan ngelaju waktu kuliah S2 di UMS itu ngelaju. 1 semester pertama itu dari Subang ke Surakarta. Jadi tiap pekan Subang Surakarta. 1 semester pertama, kemudian karena berat kemudian pindah ke Jogja, saya ingat saya 2018, kemudian kenalan dengan Mas Eko, kenalan dengan Mas Syukur, Mas Panji, Mas Gatot dan yang lainnya, sampai kenal dengan teman-teman semua. Jadi saya di sini mungkin sekitar 4 tahunan ini ya. Dan tentunya selama 4 tahun itu ya tentunya saya banyak salah, banyak kekurangan, banyak mungkin teman-teman yang sering berinteraksi dengan saya mendapati tutur kata yang menyakiti hati atau yang menyinggung atau apa ya, saya dengan tulus hati ya, meminta maaf ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan, dan semoga teman-teman tetap semangat nih belajar nih. Nanti dicarikan pengganti insyaallah. Siapa penggantinya Mas Eko? Nanti dicarikan penggantinya insyaallah. Ya. Ya, nanti insyaallah ada penggantinya.
ada banyak masih Ustaz lain ya, biar tetap kegiatan kampus jalanan tetap berjalan, atau mungkin Ustaz Abdul Aswad dibuat sebulan 2 kali, tapi berat ya, jauh ya, kasihan ya intinya begitu ya. Terima kasih banyak atas bantuannya selama ini, doanya juga. Alhamdulillah senang bisa ketemu dengan teman-teman sekalian, bisa tambah paseduluran, tambah teman-teman ya. Terima kasih sekali dan mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan. Mungkin itu dari saya. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.